wa man khawlahum minal arabi ayatakhallabu ar-rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsih dzalika bi anna minhum la yusibuhum dama'un wala nasabun wala makhmasatun bisabilillah wala yata'una mauti ayyagidal kuffar wala yanaluna min atuwin nailan illa kutiba lahum bi amalin sholih wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Para bapak sabar ibu jamaah pengawasan yang kula hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan. Lebih-lebih kita diberikan kemauan oleh Allah. 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ayat ini berkali-kali dibaca, bahkan mungkin pun kata sing kapalen, gak hafal mas ya, kapalen. Nah apal itu kapan pun apal, nah wis kapalen itu gak kerasa, kandel mulai. Dia Allah, zat yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Blender Pak Guru ayat ini bolak-balik kalau jelasaken. Nggih. Namun saya tidak putus asa Pak. Kenapa? Allahu Banu nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. 1. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan masaniya. Allah adalah sebaik-baik zat yang telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan. Kitaban berupa kitab mutasabihan yang serupa. Di dalam surat Al-Baqarah di situ diterangkan tentang kisah Musa. Di dalam surat Ali Imran ada, surat An-Nisa ada, surat-surat yang lain ada. Masani. Diulang-ulang. Tabasairu sehingga merinding juludul ladina yakhshawna rabbahum. Orang mendengar bacaan Al-Quran mengerti maksudnya. Kalau di situ membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya ancaman, merinding Pak. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian hati dan kulitnya lunak. Ila dzikrillah, karena mengingat Allah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha, itulah petunjuk Allah, di mana Allah menunjukkan orang-orang yang dikehendaki. Makanya kembali, sekalipun ayat kalau berulang-ulang disampaikan, diterangkan, kita harus ingat fungsi ayat. Apa fungsi ayat? Dalam surat Abasa, surat berapa Pak? Surat Abasa ini ya. Di dalam surat Abasa, kala innaha tadhkirah, faman sa'a dzakara.
fi suqufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Surat 40 80 ya 80 Pak ya. Ayatnya 11 kala ingatlah inna sesungguhnya ayat-ayat suci Al-Quran tadkiratun berfungsi sebagai peringatan. Rumiyin Pak bis teng dukur ini kok teng dukur sopir dan tulisannya jangan bicara dengan sepur. Terus tenggene samping ditulis jangan mengeluarkan anggota badan. Itu sebenarnya tugasnya kondektur Pak. Daripada kondektur ngomel terus ditulis. Nah, Quran ini ngoten niku Pak asline. Namun karena kita masih jarang yang memahami tentang Al-Quran, sehingga kadang-kadang walaupun disinggung mboten sadar Pak. Contohnya orang yang napa Pak? Mutapibin, curang. Orang yang curang walaupun ayat itu dibaca sendiri atau dibacakan, namun karena tidak mengerti maksudnya, ya tenang mawon. Wailul likulli humazatil lumazah, apal Pak. Tapi gak ngerti karepe. Wis senengane lambene ngomel. Pone wong wedok. Ibu biasane celaka bagi orang yang menggunjing dan mengumpat. Sekrungu ayo, oh bode, tekan dulu ya, coba nokondo. Ya Allah, celaka bagi orang yang suka menggunjing dan mengumpat. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, wa adadahu dan menghitung-hitungnya, sehingga akhirnya bakhil. Ada hadis, namun maaf kedudukannya, as-sahyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah, disukai banyak orang dan dicintai surga, tapi dibenci oleh neraka. Sementara wal bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh banyak manusia, dan dijauhi oleh surga, tapi didekati neraka. Kembali kepada ayat 78. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, serta hati agar manusia bersyukur. Maka kita berkumpul mendengarkan ayat-ayat Allah ini sebagai bentuk syukur kita, mensyukuri pendengaran yang diberikan oleh Allah. Karena kalau sampai kita salah menggunakannya,
Jangan buka surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. Zaman baca terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, karena sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Tadi mengingat surat 16 ayat 78, Allah menjadikan pendengaran, penglihatan hati agar kita bersyukur. Kalau sampai kita salah gunakan, akibatnya fatal. Sungguh telah aku sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari golongan jin dan manusia, di mana mereka telah aku berikan hati. Niki hatinya yang didahulukan. Qulubun la yafqahuna biha, ayunun la yubsiruna biha, adhanun la yasma'una biha. Surat 16, wa jalakum sam'a, pendengarannya, wal absara, penglihatan, wal afidah. Dibalik mawon. Mereka telah aku berikan hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memikirkan, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah. Aku berikan penglihatan, tidak dipergunakan untuk memperhatikan alam sekitarnya. Aku berikan telinga, pendengaran, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina. Kalau hewan ternak, Pak, walaupun makan tanaman orang lain, tanaman orang lain, tidak ada orang yang memaki hewan, Pak. Sapi goblok, so pengelane, wedhus goblok, sing duwe sing goreng-goreng, Pak. Jadi sak ndablek-ndableke kewan, gak ana wong mencela kewan. Tapi kalau manusia diablek, sak desa roh kabeh. Hati-hati. Sik kecedhek, hati-hati to ya. Cedhek-cedhek iku bahaya. Itulah Pak. Makanya kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita masih bisa, istilah orang Jawa, memilah dan memilih, bisa menentukan pilihan. Karena Allah membuat istilah antara orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak dapat hidayah, ibarat orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Orang buta semuanya terlihat hitam, sedangkan orang yang bisa melihat bisa membedakan warna. Dan sampai dinyanyikan, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya, terangnya dunia tak dapat dipandanginya. Indah bagi orang, suram bagi dia, terang bagi orang, gelap bagi dia. Nah, itu kegambarannya. Makanya kita alhamdulillah Pak, bersyukur bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi kita wujudkan dengan semangat ibadah, rajin ibadah, krungu adzan, nyukuri pendengarane teko salat jamaah. Para bapak sabar ibu, mungkin itu sekilas mukaddimah, mudah-mudahan bisa dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul
lan ngucap sira Muhammad ikmalu nglakonana sira kabeh bekerjalah fasayara mongko bakal ningali sapa Allah amalakum ing amal sira kabeh wa rasuluhu juga utusan Allah wal mukminun dan orang-orang yang beriman. Katakan Muhammad, beramalah, bekerjalah, maka Allah Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu. Selanjutnya wasaturaduna lan bakal dibalekno sira kabeh. Niki Pak yang harus kita pikirkan. Dibalekno ila alimil ghaibi maring zat kang ngawruhi barang samar wa syahadati lan barang kang nyata nampak. Dan kelak kalian akan dikembalikan menghadap zat yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nampak. Bayu nabi hukum mongko nyeritake sapa Allah ing sira kabeh bima kuntum kelawan barang kang ana sira kabeh ku tak maluna padha nglakoni sira kabeh. Katakan Muhammad, bekerjalah, berbuatlah. Karena perbuatanmu nanti akan dilihat, diketahui oleh Allah Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan kalian akan dikembalikan menghadap zat yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nampak. Lalu Allah menceritakan kepada kamu sekalian apapun yang sudah kamu perbuat. Kalau kita ingin bukti kenyataan benjing, surat 18 ayat 49 ini juga sering dibaca. Apa? Dan diletakkannya lah kitab. Artinya masing-masing manusia itu Pak benjing berarti menerima buku. Kalau sekarang anak sekolah istilahnya rapot. Rapot hasil belajar selama 1 semester. Semester pertama, semester tengah, semester akhir. Ada perubahan, peningkatan, apa kemunduran. Nah, kita nanti juga seperti itu Pak. Masing-masing diberikan. Bahkan dalam surat 17 mungkin Pak. Surat 17 ayat berapa ya? 12 atau 13 Pak? Surat 17 ayat 16 insya Allah Pak. Wa kulla insanin nah 13 ayatnya monggo dibaca Pak. Dan setiap manusia telah kami
Jelas nih Pak tambahan ya. Setiap manusia aku kalungkan buku amaliyahnya di bawah lehernya. Sekarang belum kelihatan Pak buku ini. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Aku keluarkan nanti di hari kiamat kitaban berupa kitab. Terus ayat selanjutnya. Bacalah kitab, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Boten sandang ngongkon tiang Pak. Iqra kitabaka, silakan baca buku kamu. Nah makanya dalam surat 18 tadi, kamu lihat Muhammad, orang-orang yang zalim sangat ketakutan melihat bukunya. Seraya berkata, betapa celakalah aku, buku apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Untuk lebih jelasnya lagi surat 50 Pak. Surat 50 ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada yang malaikat pengawas yang manusia mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya melainkan di situ ada raqib dan atid. Raqibun itu mengawasi, atidun datang. Tulis. Mboten ngelingno, ya ki hati-hati lho. Lah enak kok. Mboten e. Diawasi, ditulis ngoten tok. Kok delingne enak, Pak? Hati-hati loh, gak oleh iku. Oh iya kat. Iya kat. Oh malaikat. Masya Allah Pak. Makanya sebelum semuanya terlanjur, sekarang masih ada waktu untuk berbenah diri. Bahkan misalkan Pak Nuwun Sewu niat selama ini, wah ternyata niat saya salah selama ini. Mulai hari ini saya niat. Karena niat itu juga menentukan. Salah niat rusak kabeh. Wa akharuna lam kang liya kabeh murjauna diumbar, ditangguhkan li amri lamaring aturan Allah. Dan ada pula orang yang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan dari Allah. Jarno wis bahkon nglakoni ngene bahkon ngono. Nah, makanya kita dapat hidayah itu Masya Allah Pak. Suatu anugerah. Imma yu'adzibum, ana kalane Allah nyiksa ing wong akeh, wa imma yatuba alaihim, dan ada kalanya Allah menerima tobat kepada mereka. Dan ada lagi orang lain yang ditangguhkan terhadap aturan Allah, li amrillah, maring keputusannya Allah. Mungkin ingat dalam surat 18 kisahnya Dzulqarnain. Dzulqarnain itu orang yang mempunyai kekuatan, kelebihan yang luar biasa. Tidak hanya tenaganya, otaknya pun luar biasa. Dia menjelajahi wilayah yang menemukan banyak orang yang berbeda-beda. Ya Dzulqarnaini imma an tu'adzibahum wa imma ayatuba alaihim. Qala amma man amana
amaman dolama fayu'adzibumullah adaban sadida. Dokumen ini aku berikan kamu kebebasan, kamu siksa atau kamu biarkan, terserah. Ya Allah, orang-orang yang zalim pasti engkau akan mengadabnya. Adapun orang-orang yang berbuat baik, maka kami akan membiarkan mereka. Surat Al-Kahfi meh beri Pak tadi telas. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun mirsani hakimun maha bijaksana. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Jadi benjing ini Pak, daun sewu kata Rasulullah. Ada hadis siri Pak namanya. Masing-masing manusia itu disidang satu persatu. Misalkan si A, kamu ingat di hari ini kamu di sana berbuat ini, ngaku. Iya ya Allah. Ini satartuka wa ghafartuka. Ketika itu aku tutupi kamu dan aku ampuni dosamu. Ini ada di dalam surat Suro. Kalau cuplek mawon Pak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kamu sekalian. Semuanya itu tidak lain karena perbuatan kalian masing-masing. Itu pun Allah sudah banyak memaafkan. Jadi musibah yang kita alami, kita derita, itu semuanya sebenarnya karena perbuatan kita sendiri. Padahal Allah sudah banyak memaafkan. Karena Allah berfirman berkali-kali, la yu'akhidullahu an-nasa bidzulmin ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sekiranya Allah menyiksa manusia atas perbuatan dosanya, tidak ada manusia yang tersisa hidup. Andai kata setiap perbuatan dosa dijatuhi Anda Pak, wis entek menungso iku. Nah, hingga sekarang kita masih hidup bukan berarti kita tidak punya dosa Pak. Makanya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Lombalah mohon pengampunan kepada Allah. Berlombalah mohon pengampunan kepada Allah, artinya cepat-cepat. Dan berlombalah pula untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya bagaikan langit dan bumi, dan itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang muttaqin. Makanya setiap khutbah diawali ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah wa dharum ittaqullah wa kunu ma'asadikin, ittaqullah wa tangdur nafsun ma qaddamat lighadin. Kenapa sih selalu dianjurkan ittaqullah? Karena yang jelas surga itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang muttaqin, bukan untuk umum Pak. Bukan untuk umum, untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan sanggup menahan amarah serta
siap memaafkan kesalahan orang lain. Apa tuh Pak ini? Kadang-kadang mulutnya sudah bilang tak sepuro, tapi sih janget Pak. Kadang-kadang malah oh aku nak weling laworo hatiku lah. Jadi masih ada ganjalan Pak. Wangil Pak. Nggih, angel. Niki kula cerita nggih, cerita di zaman Nabi. Misale jenengan niku enggak ada ramutan tiang-tiang napa saya? Panti nggih, membuat panti. Salah satu orang yang ada di panti jenengan mencela salah satu warga jenengan. Jadi kejadian ini nyata Pak. Mas Yogi ya, misalnya sampean duwe anak buah, mangan gak mangan apa jari sampean? Pakaian, makannya dan seluruhnya sampean sing jamin. Salah satu dari mereka mencela apa anak, apa istri jenengan, kira-kira ya apa? Sumpah Pak Maguni, demi Allah saya tidak akan ngurusi si A kembali. Turun ayat Pak. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu lil qurba wal yatama wal masakin wal ya'fu wal yasfaku. Ala tuhibbuna yaghfira lakum. Ayat itu belum disampaikan Pak oleh Rasulullah. Pak Bakar dipancing Pak, gulane cacing. Pak Bakar dalam kanjeng Nabi, kira-kira sampean seneng umpama disepuro Gusti Allah? Kanjeng Nabi sinten tiyang sing mboten seneng disepuro Gusti Allah? Benarkah? Iya, pasti. Kalau begitu maafkan kesalahan Mistah. Kamu kan sudah bersumpah tidak akan menyantuni Mistah kembali. Nangis Pak. Ya Rasulullah, aku bersumpah akan aku urusi kembali, akan saya penuhi kembali kebutuhannya. Afina anin nas. Sumpahnya bagaimana? Ditebusi Pak. Nebus sumpah itu bisa puasa 3 hari atau memberikan makan 10 orang miskin. Dijak anda nanggone iga bakar nama. Bontek mau biar ndak biro. Mula winginane dijak menggok. Sajare napa lumarang. Mboten napa-napa Yai. Tiang gangsal. Kirangan. Tahu ora Mas? Iga bakar. Nate tigang tiang 3 niku dhewe 300 sujud. Wah, 30 mbok pira? Ya Allah. 10 wong miskin dijak mangan, bebek nemu ora, Mas. Mangan bebek nemu ora. Utawa nang langgeng kan paling sak piring 50. Langgeng. Sebalung. Sebuntut jenenge sebalung. Wallahu alimun hakim. Bapak-bapak sampai pun adzan ya. Kajian kali ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.